Kalau kamu baru di FB Pro dan bingung mau upload konten apa tiap hari karena kehabisan ide, di video kali ini saya akan membantu memilih beberapa ide yang bisa membantu kamu membuat konten tiap hari di Facebook Pro. Simak penjelasannya dalam video ini. Oke teman-teman, sebelum kamu menonton video ini, alangkah baiknya kamu subscribe dulu channel ini. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Jadi, usahakan kamu subscribe dulu channel ini sebelum kamu lanjut menonton video ini. Teman-teman, ide konten pertama yang saya berikan di sini yaitu apapun is kamu, bagikan tips yang bisa membantu orang. Ini bisa bermacam-macam ya teman-teman. Mulai dari tips memasak, tips memancing, tips menyanyi, pokoknya tips dan trik yang bisa membantu followers kamu. Itu ide pertama yang harus kamu kembangi di konten-konten kamu. Ketika kamu bisa membantu orang dalam video kamu, otomatis followers kamu akan setia dan selalu menonton konten kamu karena mereka menganggap ada kedekatan emosional dengan kamu. Tetapi ketika kamu membuat konten yang asal-asalan saja, hari ini konten menyuci, besok konten memancing, lusa joget-joget, ya kamu akan menanggung resikonya dan followers kamu tidak akan mengikuti kamu karena mereka menganggap bahwa kamu tidak punya kedekatan emosional dengan mereka. Jadi teman-teman, ketika kamu baru terjun ke Facebook Pro, hal pertama ini cocok untuk kamu, yaitu buat konten seputar tips yang bisa membantu orang mengatasi masalahnya. Misalnya, kamu membuat tips memasak. Ketika ada orang yang di luar sana yang merasa terbantu dengan tips yang kamu berikan, otomatis dia akan menjadi satu followers yang setia menunggu konten kamu. Jadi itu dia ide konten pertama ketika kamu kebingungan mau upload apa di Facebook Pro. Ide konten kedua teman-teman, ketika kamu sudah mulai bingung dan mulai bosan di Facebook Pro, walaupun kamu masih pemula, ketika idenya tidak ada lagi, yaitu cerita pengalaman pribadi. Ini cocok untuk kamu yang pemula sekali. Misalnya, kamu jalan-jalan nih dari kota A ke kota B. Tiba-tiba ada pengalaman yang terjadi ketika kamu dalam perjalanan. Nah, ceritakan pengalaman itu sebagai konten kamu. Ketika orang sudah mulai tertarik dengan konten kamu, ya otomatis mereka akan selalu mengikuti kamu. Dan kemanapun kamu pergi, mereka akan selalu pantau. Jadi itu dia teman-teman, cara agar kamu bisa membangun audiens kamu. Dan ketika kamu sudah membangun audiens kamu, dan audiens kamu sudah percaya dengan kamu, atau percaya dengan akun kamu, otomatis kamu upload video apapun ke depannya, mereka akan selalu menonton konten kamu karena mereka sudah percaya dengan kamu. Jadi teman-teman, itu dia ide konten kedua yang bisa saya tawarkan sini, yaitu cerita pengalaman pribadimu. Ide konten ketiga teman-teman yaitu jawab pertanyaan dari followers. Ini juga sangat penting untuk kamu yang pemula. Ketika kamu membuat konten tips seputar memasak misalnya, ada orang yang bertanya dan pertanyaan itu seringkali muncul di kolom komentar kamu. Ya, sekali-sekali kamu membuat konten seputar pertanyaan mereka. Tetapi ketika misalnya ada pertanyaan yang negatif nih, ya kamu balas dengan konten yang positif agar penonton kamu bisa lebih tertarik dengan kamu. Dan teman-teman, ketika ada netizen nih, misalnya yang kasar dengan kamu tidak perlu pedulikan. Kamu buat konten yang positif-positif saja agar akun kamu tetap aman, monetisasi kamu lancar, dan branding diri kamu juga akan tetap aman. Jadi teman-teman, jagalah reputasi kamu ketika kamu mulai konten di Facebook Pro. Tetapi misalnya ketika ada orang yang komentarnya negatif, kamu balas dengan konten negatif, ya akun kamu pasti akan di-ban oleh Facebook karena dianggap pelanggaran. Jadi itu dia tips ketiga yang bisa saya berikan teman-teman. Ketika kamu bingung dan kehilangan arah mau membuat konten apa tiap hari di Facebook Pro. Ide konten keempat yang saya tawarkan di sini teman-teman yaitu review barang. Jadi ini juga hal yang harus kamu lakukan teman-teman ketika kamu tidak memiliki ide konten lagi. Misalnya hari ini ada handphone baru, ya kamu review barang tersebut untuk dijadikan konten kamu di Facebook Pro. Karena pasaran untuk review barang ini di Indonesia teman-teman itu masih tergolong sangat kecil ya. Jadi kamu bisa jadi salah satu konten yang mereview barang di Indonesia. Ketika kamu misalnya mereview barang A dan ketika orang atau penonton kamu membeli barang tersebut dan hasilnya sangat memuaskan, otomatis ketika kamu mereview barang-barang berikutnya,
orang atau penonton kamu akan percaya dengan apa yang kamu sampaikan di video kamu. Dan ketika orang sudah mulai percaya dengan apa yang kamu sampaikan di kontenmu, kamu bisa menjadi seorang afiliator untuk menjual barang-barang orang lain. Dan teman-teman, ketika kamu menjadi afiliator, kamu tidak hanya mendapatkan penghasilan dari Facebook atau dari monetisasinya, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan dari komisi ketika kamu menjual barang orang lain. Jadi, main Facebook Pro teman-teman tidak hanya semerta-merta untuk mengejar monetisasi. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di Facebook Pro agar kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Contohnya tadi, seperti menjadi afiliator. Dan yang kedua, menjadi endorsement. Itu semua hal-hal yang bisa kamu dapatkan ketika kamu menjadi konten kreator di Facebook Pro. Jadi teman-teman, keempat ide ini saya berikan kepada kamu secara gratis dan ini tanpa dibayar teman-teman. Jadi ketika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan ketika kamu merasa terbantu dengan menonton video ini, bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka juga bisa terbantu dalam memilih ide konten di Facebook Pro. Jadi teman-teman, keempat ide ini semoga bisa membantu kamu dalam menentukan arah atau niche video kamu ke depannya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.